2020 kan dia daftar Mas sebagai wali kota Solo. Oke. Menariknya pada form pendaftaran di KPU Solo ya tulisan tangan Gibran ya, Gibran Raka Buming Raka lahir di Solo gitu tanggal 1 Oktober nomor handphone yang ditulis ya nomor handphonenya Fufu Fafa plus 628975000 belakangnya 33. Itu mau dihapus gimana? Berkasnya sudah masuk. Dalam tayangan canda di salah satu stasiun Trans saya sebut aja ya, itu kan ada candaan antara si Kaisang dan Gibran itu, yang konon Gibran tuh memang mau mengkudeta Pak Prabowo. Oh, ada Mas rekamannya. ini punya dampaknya besar nih Mas. Iya ada. Apaan ngomongnya? Iya, meskipun itu canda, ada. Nanti di-insert ya supaya untuk mengkonfirmasi bahwa pernyataan Mas apa Roy yang saya ini katakan tuh nggak pernah bohong Mas. bukan insinuasi, memang benar adanya. Bener. Apa isinya di situ? Isinya tuh canda. Sempat masak sama bapak ya waktu itu. Iya, Pak Prabowo. Hidup Prabowo. Garis keras bacot. Mas Obon, Ya. masih kerja aja. Kontrak saya masih lama nanti sama Mas Gibran juga nanti Tapi kita 5 tahun dorong. mendatang ya? Iya. Oh, nanti jadi kita maksudnya mau mendorong Mas Gibran untuk mengkudeta Pak Prabowo di 2029? Enggak, gini, kalau kita yang ngomong jatuhnya bercanda, lu mah keceplosan. Yang kedua, ketika mengatakan itu 10 tahun yang lalu, saya mengatakan iya 10 tahun yang lalu Prof. Tetapi kebohongannya itu dia lakukan sekarang. Begitu itu keluar, 3 hal yang dilakukan Gibran yang menunjukkan bahwa dia tidak lagi qualified berdasarkan undang-undang pemilu. Mungkin Prof. Jimli nggak baca undang-undang pemilunya, bacanya konstitusinya. Dulu saya juga berpikir begitu. Undang-undang pemilu, yaitu syarat apa? Syarat dia sudah melakukan kebohongan dengan mengatakan bahwa tidak mengakui bahwa Fufu Fafa itu milik dia. Takon sing duwe dia bilang. Satu. Yang kedua, berusaha menghapus konten Fufu Fafa. 1.200 konten yang dia hapus. Yang ketiga adalah menghapus jejak dengan mengganti nama dari Gibran ke Slamet. Kan itu hal yang mengindikasikan bahwa dia melakukan perbuatan tercela jelas. Jadi terlepas dari konten Fufu Fafa, tapi karenanya dia melakukan perbuatan tercela. Lalu ada juga isu tentang ijazah yang tidak terlalu diverifikasi. Ada juga isu tentang penyakit kejiwaan yang muncul, yang belakangan juga dianggap sebagai analisis dari dokter Tifa, mengatakan skizofrenia dan lain sebagainya. Untuk gejala kejiwaan kan bisa diperiksa lagi secara independen. Tetapi yang namanya melakukan perbuatan tercela itu cetowelo-welo jelas. Nah, pertanyaannya kepada Prof. Jimli, ya, kalau ada calon sedang menunggu pelantikan, tiba-tiba dia ditangkap narkoba misalnya, atau sedang berjudi ditangkap, ya nggak bisa dilantik. Masa kita nunggu dilantik dulu lalu di-impeach, kan nggak bisa. Aneh bin ajaib. Kita masih menggunakan rezim undang-undang pemilu, yaitu rezim pelantikan. Sampai dia pelantikan, maka masih bisa dia didiskualifikasi. Sebetulnya ingin menunjukkan pada masyarakat bahwa misalnya pun benar waktu itu, saya belum yakin betul bahwa ini benar. Sekarang udah yakin benar? Kayaknya bahwa Fufu Fafa itu akunnya Gibran? Kayaknya benar. Udah yakin? Okay. Kayaknya benar. Tapi waktu awal saya tidak terlalu yakin. Misalnya pun benar, saya bilang, ya udahlah itu kan udah 10 tahun yang lalu. Jadi ini gambaran dari kualitas peradaban demokrasi kita. Kita ini kalau ngeritik itu pribadi.
ngomongin fisiknya, ngomongin apanya. Nah itu yang disebut dengan black campaign, kampanye negatif. Dan itu terjadi dengan semua orang, hampir semua orang, di mana-mana. Apalagi ini waktu 10 tahun yang lalu, dia masih muda, gitu loh. Jadi maksud saya, seandainya pun benar, udah dah, ini sebentar lagi mau pelantikan. Masa mau batalkan pelantikan presiden hanya gara-gara informasi masa-masa lalu. Karena waktu saya ketua di KPP dan juga waktu ketua MK juga banyak perkara perselisihan hasil pemilu dan juga hasil pilkada itu antar kontestan itu saling jelek menjelekkan. Misalnya yang digunakan itu apa? Ijazah palsu, namanya beda, maka itu dipersoalkan. Maksudnya untuk mendowngrade, menjelek-jelekkan saingan, mendiskreditkan. Jadi tradisi politik kita masih kampungan, gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ada 2 video tadi yang saya tampilkan ya. Itu video orang-orang dekat saya semua ya. Saya pernah sangat dekat kepada kedua orang itu. Pertama, Profesor Jimli As-Sidiki itu adalah Ketua Mahkamah Konstitusi ketika saya bekerja di MK sebagai asisten hakim atau staf ahli. Dan pada waktu itu Pak Jimli sendiri yang menawari saya untuk ikut tes ya sebagai calon asisten hakim dan kemudian lulus tes di UI, macam-macam lah. Dan Pak Jimli cukup banyak memberikan kontribusi pemikiran hukum tata negara. Salah satunya adalah saya murid dia dan muridnya bisa mengkritisi gurunya. Itu yang paling penting ya, sorry Prof ya. Jadi kalau kita tidak setuju ya kita boleh berbeda pendapat, itu yang paling penting. Nah yang kedua adalah teman saya Andi Arif. Andi Arif ini teman kuliah di UGM. Dekat sekali kosnya. Bersebelahan saja. Bahkan saya sering main ke kosnya juga ya. Di Karanggayam itu dia angkatan 90, saya angkatan 89. Tapi aslinya dia angkatan 89 juga karena sebelumnya dia kuliah di Universitas Lampung. Baru masuk UGM tahun berikutnya di jurusan pemerintahan. Cerdas Andi Arif ya. Dan dulu dia aktivis, termasuk aktivis kiri ya, agak kiri-kirian karena dia gabungnya dengan SMID, Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi, bersama Wakil Menteri Kominfo sekarang Nezar Patria sana juga ya, agak kiri-kiri juga, dekat dengan kelompok macam Budiman Sujatmiko tetapi sekarang agak kanan mereka. Bukan kanan ya, di tengah ya, di center of power ya, di pusat pemerintahan ya. Masing-masing dengan jabatannya sendiri. Andi Arif sebagai komisaris di PLN, kemudian si Nezar Patria wakil menteri Kominfo, kemudian siapa lagi ya, si Budiman Sujatmiko sebentar lagi selain pernah jadi anggota DPR, sebentar lagi dia akan menjadi menteri, mungkin salah seorang menteri mungkin ya, atau salah seorang yang berpengaruh di kabinet Jokowi, kita I don't know exactly. Itu satu angkatan semua sama saya. Kalau Refli Harun kutu kupret tetap begini aja ya. Tetap di very pinggiran ya. Oke, saudara sekalian, kritik terhadap Prof Jimli tadi ya. Hari ini dia menyampaikan katanya kalau mengabulkan akan ditangkap. Ini apa-apaan Prof Jimli? Ada hakim yang mengabulkan ditangkap ya. Hakim itu berlaku prinsip independency of judiciary. Ya. Yang tidak boleh hakim yang disogok, hakim yang ditekan. Nah, itu nggak boleh. Makanya kemudian dikritik oleh yang namanya Damai Hari Lubis ya. Jangan begitu dong kata dia. Kalau mau main tangkap-tangkapan ditangkap juga itu Anwar Usman yang mempengaruhi putusan
Fufu Fafa ya kan, putusan 90 MK ya. Jadi dan dua hal ya, lupakanlah itu kan 10 tahun yang lalu. Oke, satu, masa mau digagalkan pelantikannya. Yang kedua adalah soal yang terkait dengan bisa ditangkap katanya. Itu saya kira sudah agak kebangetan, kelewatan pernyataan Prof. Jimli As-Sidiki. Coba soal ditangkap-tangkap itu di share ya ke saya biar saya ya. Jadi coba kita lihat ya. Ini ada Luhut kembali sarankan Prabowo tak memilih orang toksik masuk pemerintahan. Siapa dia? Walaupun dengar-dengar saya bilang katakan ada orang yang berani bilang kalau saya berkuasa saya tangkap Anda ya. Tapi kita tidak tahu apakah betul apa enggak. Itu gosip-gosip di belakang itu kan susah kita lihatnya ya. Jadi sobat era sekalian, salah satunya Prof. Jimli mengatakan udah mau ditangkap katanya. Kok bisa-bisanya Prof. Jimli? Hakim memutus kok bisa ditangkap. Malah kalau menurut saya ya, ketika Jimli As-Sidiki ya taruh saja nih. Nih ada silusi ya. Oke. Sebentar lagi ya sepak bola ya. Jadi kalau kita baca misalnya yang dikatakan Prof. Jimli As-Sidiki, ini mana tuh? Jimli, Hakim Petun bisa dipenjara jika batalkan pencalonan Gibran. Wah, gimana caranya? Kok dipenjara? Ini terlalu saya kira ya. Coba kita media yang agak lain ya. Jangan hanya Nawacita Post tapi yang lain coba kalau ada. Ya, kita bacakan ini ya. Pakar hukum tata negara Jimli As-Sidiki menyampaikan pendapat yang tegas terkait peran dan batasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Petun dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terpilih. Menurut Jimli, apabila Petun membatalkan pencalonan Gibran, maka tindakan tersebut bertentangan dengan konstitusi negara. Sehingga hakim yang membuat keputusan itu bisa dikenai sanksi berat termasuk penangkapan. Kemudian Jimli menggarisbawahi bahwa pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang adalah agenda final yang tidak bisa diganggu-gugat oleh lembaga atau pejabat manapun. Hal ini kata dia sudah diatur secara jelas dalam UUD 45 dan keputusan mengenai keabsahan pasangan yang akan dilantik sudah mencapai titik akhir di Mahkamah Konstitusi. Oke, kita nanti garis bawahi ya. Kalau terjadi misalnya Petun memutus dengan perintah membatalkan, maka majelis hakimnya wajib ditangkap, wajib diberhentikan dan bahkan dipenjarakan dengan hukuman sangat terberat karena telah berkhianat pada negara dengan melawan konstitusi negara. Tuturnya kepada bisnis melalui pesan singkat dikutip Kamis. Oke. Lebih lanjut Jimli menjelaskan bahwa meskipun Petun mengeluarkan putusan di tingkat pertama, putusan tersebut belum bersifat final. Ada tahapan banding dan kasasi yang harus dilalui yang menurutnya akan memakan waktu dan melampaui tanggal pelantikan pada 20 Oktober. Kemudian oleh karena itu dia meminta agar masyarakat tidak mengaitkan putusan Petun dengan jadwal pelantikan untuk menjaga ketenangan dan memastikan proses peralihan kekuasaan berjalan damai dan konstitusional. Janganlah putusan Petun besok dikaitkan dengan jadwal pelantikan tanggal 20 Oktober yang bisa menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu, katanya. Ia juga menegaskan bahwa jika ada yang ingin menggugat aspek keabsahan pribadi Gibran sebagai wakil presiden, hal tersebut hanya bisa dipersoalkan melalui mekanisme yang diatur dalam konstitusi, yaitu proses pemakzulan setelah pelantikan berlangsung. Prosesnya bukan lagi melalui proses hukum biasa, melainkan melalui proses impeachment yang sudah diatur tegas tata caranya di UUD 45 pungkas Jimli. Pernyataan ini muncul di tengah gugatan yang dilayangkan oleh PDI Perjuangan ke Petun Jakarta terkait pencalonan Gibran. Keputusan terkait gugatan ini dijadwalkan akan diumumkan pada Kamis ya, hari ini, tapi tidak jadi, ditunda menjadi tanggal 24. Jadi sobat era sekalian ya, dan Jimli tadi sudah mengatakan itu 10 tahun yang lalu. Gini, ada dua hal yang saya agak keberatan dengan Prof. Jimli ini ya. Dia terkesan memang tidak independen dalam
menyikapi Prabowo Subianto ini. Ketika dia memimpin MK-MK, harusnya sanksi terberat itu adalah pemberhentian tidak hormat terhadap Anwar Usman yang secara jelas mempengaruhi putusan, melakukan intervensi terhadap putusan 90 tersebut. Tapi Jimli tidak lakukan. Alasannya macam-macam lah. Salah satu alasannya kalau nanti bisa dibanding loh. Bukan urusan dia kalau mau dibanding atau tidak. Jadi Bintan Saragi jelas lebih keras dan tegas. Tapi sayangnya majelis satunya ya nurut sama Jimli Asidiki yang dari Mahkamah Konstitusi ya. Hakim konstitusi siapa pada waktu itu hakim konstitusinya? Nurut dia. Yang dari Mahkamah Agung. Sehingga kalah suara Bintan Saragi itu saya heran. Yang ini tidak diputuskan berhenti. Malah sekarang seolah-olah dia revitalisasi dengan melakukan gugatan ke Petun. Harusnya sudah diberhentikan. Itu nggak pantas itu. Itu jauh lebih tidak pantas daripada putusan Petun yang faktanya tidak dilakukan juga sekarang. Oke, itu satu ya. Yang kedua, ketika mengatakan itu 10 tahun yang lalu, saya mengatakan iya 10 tahun yang lalu, Prof. Tetapi kebohongannya itu dia lakukan sekarang. Begitu itu keluar, 3 hal yang dilakukan Gibran yang menunjukkan bahwa dia tidak lagi qualified berdasarkan undang-undang pemilu. Mungkin Prof. Jimli nggak baca undang-undang pemilunya, bacanya konstitusinya. Dulu saya juga berpikir begitu. Undang-undang pemilu, yaitu syarat apa? Syarat dia sudah melakukan kebohongan dengan mengatakan bahwa tidak mengakui bahwa Fufu Fafa itu milik dia. Takon sing duwe dia bilang. Satu. Yang kedua, berusaha menghapus konten Fufu Fafa. 1.200 konten yang dia hapus. Yang ketiga adalah menghapus jejak dengan mengganti nama dari Gibran ke Slamet. Kan itu hal yang mengindikasikan bahwa dia melakukan perbuatan tercela jelas. Jadi terlepas dari konten Fufu Fafa tapi karenanya dia melakukan perbuatan tercela. Lalu ada juga isu tentang ijazah yang tidak terlalu diverifikasi. Ada juga isu tentang penyakit kejiwaan yang muncul. Yang belakangan juga dianggap sebagai analisis dari Dr. Tifa. Mengatakan skizofrenia dan lain sebagainya. Untuk gejala kejiwaan kan bisa diperiksa lagi secara independen. Tetapi yang namanya melakukan perbuatan tercela itu cetowelo jelas. Nah, pertanyaannya kepada Prof. Jimli, ya, kalau ada calon sedang menunggu pelantikan, tiba-tiba dia ditangkap narkoba misalnya, atau sedang berjudi ditangkap, ya nggak bisa dilantik. Masa kita nunggu dilantik dulu lalu di-impeach, kan nggak bisa. Aneh bin ajaib. Kita masih menggunakan rezim undang-undang pemilu, yaitu rezim pelantikan. Sampai dia pelantikan, maka masih bisa dia didiskualifikasi. Kan begitu. Misalnya dia tiba-tiba gila, masa kita melantik orang gila? Iya kan? Gitu. Jadi ada aspek itunya. Nah, lalu mengenai Petun tadi, ya saya setuju bahwa tidak seharusnya putusan Petun ini dikaitkan dengan pelantikan Gibran. Karena Petun itu kan nggak bisa lagi kita mempermasalahkan penetapan Gibran kembali karena sudah selesai di Mahkamah Konstitusi. Tapi jangan lupa putusan MK juga tidak independen, hakim MK kalau kita mau jujur dalam memutuskan perkara ini. Ya, terlihat betul ada hakim-hakim yang dipengaruhi ya atau takut lah. Nah, tetapi saya setuju. Cuman mengatakan hakim itu wajib ditangkap dan lain sebagainya. Kalau begitu Anwar Usman duluan yang harus ditangkap. Karena dia sudah merusak konstitusi, yaitu independency of judiciary. Itu adalah yang dia rusak, itu adalah konstitusi. Begitu ya. Jadi saudara sekalian, berbeda pendapat di antara guru dan murid nggak apa-apa. Apalagi kalau gurunya itu sudah mulai terlihat mau melipir-melipir seperti halnya Yusril kan, mulai melipir-melipir Margarito Kamis. Jadi kita nggak bisa melihat pendapat dia yang genuine kalau dia punya kepentingan. Makanya
hindarkan adanya conflict of interest ketika kita berpendapat. Nah, tetapi saya harus mengakui bahwa di kalangan hukum tata negara itu ya ada yang menganggap bahwa tidak bisa lagi dilakukan diskualifikasi sebelum pelantikan. Jadi dilantik dulu baru kemudian ada masalah, ada diskualifikasi. Nah itu kan kalau seandainya kita berpikir bahwa ketika dalam masa tunggu tersebut kita tidak bisa lagi menghentikan pelantikannya. Lah kalau dia misalnya ditemukan lagi narkoba, masa kita orang narkoba kemudian kita lantik sebagai wakil presiden misalnya, atau misalnya orang gangguan kejiwaan, kan enggak begitu. Jadi masih ada celah seperti itu. Cuma persoalannya adalah apakah argumentasi tentang perbuatan tercela itu meyakinkan MPR atau tidak. Itu satu. Apakah argumentasi tentang gangguan kejiwaan itu meyakinkan atau tidak. Apakah argumentasi tentang ijazah yang bermasalah itu meyakinkan MPR atau tidak. Kalau meyakinkan MPR mengatakan kami tidak akan melantik wakil presiden. Sah menurut saya. Ya kan? Dia tidak melanggar putusan Mahkamah Konstitusi karena putusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks sebelum tanggal 22 April. Ini kondisi dalam konteks sebelum putusan 22 April. Ini 22 April. Ini dalam konteks setelah 22 April dalam masa tunggu ternyata materinya berubah, substansinya berubah. Jadi bukan lagi kewenangan MK tapi sudah kewenangan Majelis Permusyawaratan yang mau melakukan pelantikan. Belum ada presidennya tapi bukan berarti tidak bisa. Karena kalau seandainya memang orangnya gila, orangnya narkoba, orangnya melakukan perbuatan tercela sehingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden sebagaimana disebut dalam pasal 169 Undang-Undang 7 2017, masa kita harus melantiknya? Ini kan lucu jadinya. Melantik orang gila lalu kemudian kita impeach dengan proses yang panjang. Ya kan? Maka di awal bisa. Nah, pertanyaannya adalah sekarang pertanyaannya sekuat apa ya desakan untuk tidak melantik itu bisa dipakai sebagai sebuah keyakinan. Ya kalau tidak kuat ya sudah, artinya secara politik tidak dapat dukungan lagi. Tapi secara hukum substansi dan materinya nggak salah. Orang dia melakukan perbuatan tercela dengan melakukan kebohongan publik, tidak mengakui akun Fufu-Fafa itu miliknya. Kemudian dia berusaha menghapus jejak, berusaha mengganti nama dari Gibran ke Slamet, kan itu semua perbuatan-perbuatan tercela, ya bahkan kriminal mengubah data perbankan kan, begitu sobat RH sekalian ya. Ini pendapat orang yang tidak pengen melipir pada kekuasaan, ngomong apa adanya ya kan, bahkan sudah mengatakan dalam dirinya tidak akan tertarik dengan jabatan apapun yang ditawarkan, karena yang kita perjuangkan dan saya perjuangkan adalah demokrasi. Sepanjang demokrasi itu masih ada, alhamdulillahirabbil alamin. Karena itu yang kita inginkan. Demokrasi kita tumbuh dan berkembang secara baik. Nah, salah satu demokrasi yang saya nikmati adalah bisa berbeda pendapat dengan guru sendiri di ruang publik. Enggak apa-apa. Belum tentu saya salah. Tapi belum tentu juga Prof. Jimli benar, kan begitu. Nanti benar dan salah akan dilihat sesungguhnya pendapat siapa yang banyak diikuti, kan begitu. Ini Lucy ya, Lucy kamu nakal yang gigit-gigit segala ya. Nih Lucy nih, ada tempat pupnya juga udah pindahin tuh. Ada yang pesan Lucy nih, kata Lucy ikut deh Lucy. Begitu sobat era sekalian ya, mana yang tadi minta Lucy? Coba bayangkan ya, perkembangan teknologi ini ya. Mana ada dulu orang siaran televisi ada sambil ngelus-ngelus kucingnya ya. Kecuali perkembangan teknologi yang namanya media sosial. Oke, saudara sekalian, saya kira ini karena sudah Bahrain sudah main ya, makanya kemudian agak mengendor ini penontonnya, tapi tidak apa-apa. Kita bacakan dulu ya. Rakyat cerdas pasti stop bayar pajak. Oke, Jimli sudah masuk angin, tanda tanya. Aku pikir mantan ketua MK ini seorang negarawan, ternyata bobrok juga, sebobrok Fufu-Fafa. Enggak juga ya. Cuma memang kelihatan Prof. Jimli melipir dia ya.
Wah, parah banget jilatnya. Jimli memalukan bangsa, negara, dan agama. Aneh memang Prof. Jimli ini. Sudah seperti Kodari, Ade Armando, Noel, Sylvester. Kasihan Anda, malu sama gelar Anda. Salah sendiri pilih demokrasi. Suara Prof sama harganya dengan suara orang bodoh. Jadi ya resikonya orang bodoh bisa mimpin profesor. Dikasih musyawarah malah pilih demokrasi. Produk Zionis, akal sehat dipakai. Kok lucu banget sih kalian ini. Kita ini demokrasi tapi demokrasi konsensual, musyawarah mufakat, kan begitu ya. Nah, cuma musyawarah mufakatnya bukan musyawarah mufakat yang sontoloyo, yang dipaksakan. Musyawarah mufakatnya harus genuine ya. Contoh misalnya memilih calon pemimpin itu sebelum ditanyakan ke rakyat, elit-elit itu harusnya musyawarah mufakat secara baik, bukan pada membeli, pada dibeli. Itu kan sontoloyo namanya ya. Gitu. Jimli, Anda semakin senior harusnya semakin bijak. Statement Anda yang nampak sangat berpihak kepada anaknya Jokowi terlihat sepertinya Anda mempunyai utang budi sama si Jokowi. Kemudian diduga beliau sudah nyamperin urusan dunia. Mudah-mudahan tidak seperti apa yang diduga. Kalau iya nggak nyangka aja si hehe. Jimli sedang cari makan untuk masa tuanya. Nggak juga gini ya. Cuman begini, Prof, ini mohon maaf ya kritik saya ya. Prof Jimli ini adalah orang yang selalu berada dalam jabatan pemerintahan, ya. Energinya besar, ya, untuk kreativitas dan lain sebagainya. Ketika dia menjadi anggota DPD, dia sesungguhnya berharap bisa menjadi pimpinan DPD atau pimpinan MPR. Saya juga berharap begitu. Saya yakin DPD kalau di tangan Jimli akan jauh lebih maju, akan lebih powerful, akan lebih didengar. Sayangnya ya tidak di tangan orang yang tepat. Tetapi yang jangan kita lupakan adalah barangkali saatnya sudah untuk menjadi begawan. Untuk bukan lagi menjadi politisi, tapi betul menjadi negarawan dan begawan. Sehingga melihat politik itu tidak lagi daily politik seperti kutu kupretnya Refli Harun, tapi melihatnya dalam kerangka yang besar, kacamata yang besar. Ya. Jadi tidak terjebak untuk mendiskusikan atau membela Fufu Fafa misalnya. Biarlah pro dan kontra itu dinikmati orang-orang yang kutu kupret kayak saya. Orang-orang yang selera rendahan kayak saya yang tidak pernah memegang satupun jabatan publik, kan begitu. Tetapi kita hidup di jalan dengan perdebatan-perdebatan. Mungkin separuh ilmiah, separuh intelektual, tetapi itulah cara kita menjaga demokrasi kita agar terus bisa dipelihara dengan baik, ditumbuh kembangkan. Nah, orang-orang seperti Prof Jimli yang sudah pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, pernah jadi macam-macam jabatan publik ya, sudah puluhan tahun merasakan jabatan publik, saatnya menjadi statesman. Jadi negarawan yang tidak lagi melihat dalam kacamata kepentingan kekuasaan, penguasa, tapi kepentingan yang lebih luas, kepentingan yang besar. Dan itu hanya bisa dicapai kalau Prof Jimli stay away dari daily politik. Tidak lagi berharap akan dapat jabatan apapun di pemerintahan, entah itu sebagai penasehat atau apapun, bahkan mungkin Menko Polkam dan lain sebagainya. Sehingga bisa berpikir jernih. Karena hal seperti itu nggak akan bisa kita dapatkan dari Yusril Iza Mahendra yang sekarang makin senior, sama seniornya dengan Prof Jimli, makin kuat hasrat politiknya. Baik untuk bisnis maupun untuk menjabat. Tapi masing-masing orang punya pilihan ya. Kayak saya pilihan untuk berada di society, tetap jadi kutu kupret ya kan. Dengan penghasilan seadanya, dengan kemampuan hanya bisa berpikir seperti ini saja. Ya gak apa-apa, kita nikmati. Yang paling penting adalah demokrasi kita tumbuh dan berkembang dan lebih berkeadaban. Ya. Dan mudah-mudahan generasi muda kita diberikan contoh-contoh yang baik dari perdebatan-perdebatan intelektual baik di level daily politik maupun di level begawan ya. Itu saja sobat era sekalian ya. Mudah-mudahan ini baik ya buat kita. Terima kasih buat Bu Popi ya yang sudah kasih topi ala Babe Hekal ini. Tapi rupanya enak juga. Lus jangan gigit ya Lus ya. Sambil ditemani Lucy ya. Lucy British short hair ya. Ini kalau warna ungu begini katanya asli ini British short hairnya. Nanti kita kawinkan Lucy dengan
pejantan yang memang betul-betul asli British short hair. Ya, jangan dengan yang lokal, nanti malah rusak dia. Oke, sobat era sekalian, itu saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan untuk kali ini saya harus minta maaf kalau seandainya ada hal-hal yang keliru ya, terutama kepada Prof. Jimli As-Sidiki karena sudah berani-beraninya mengulas pendapat sang profesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas. Ciao. Weh.